gara-gara minyak goreng itu langkah ngantri. Dan sialnya kita punya presiden lebih mengutamakan balap-balap yang gak jelas. Yang gua rasa tololnya gak ketolong. Bagus mundur kok, gua gantikan, gua mampu kok. Nggak usah bangga kau, siapa kau? Ini ada ngaca. Ngaca ya. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Bagus mundur kok, gua gantikan, gua mampu kok. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Itu rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Pemerintah begitu brengseknya lebih mengutamakan pembangunan IKN yang tidak jelas yang berada di hutan sana. Sudahilah kita berdiskusi omong kosong. Lebih baik kita membangun gagasan untuk menunjukkan people power. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Tapi di negeri ini ribuan orang harus terpaksa ngantri minyak goreng. Harus ngantri. Ini di mana letak keadilan itu? Maka hanya ada satu jalan, yaitu people power. Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikan pertimbangan di dalam berbagai keputusan penting. Tidak ada yang diabaikan. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak mengerti, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Mereka sudah mulai memanfaatkan orang-orang yang wanita, perempuan digunakan, dimanfaatkan. Tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Ada transaksi apa di balik ini? Ini yang harus kita bongkar. Makanya kita harus lihat, bongkar kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangkit melawan. Bangkit melawan dan jangan takut. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru, yakni bernama Nusantara. Kita sudah cukup dibodohi. Kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Bapak Presiden saat ini sedang ramai juga diskusi publik tentang rencana pemindahan ibu kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Kita sudah cukup ditipu-tipu oleh Jokowi, kawan-kawan. Hari ini menjadi hari perlawanan kita. Kita menolak Jokowi membodohi rakyat Indonesia lagi. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat panitia kerja rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI.
Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Kita berkumpul untuk menghentikan manusia-manusia rakus, kawan-kawan. Kita berkumpul untuk menghentikan para perampok uang rakyat, kawan-kawan. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Menurut kami soal ada yang setuju dan ada yang tak setuju adalah biasa di dalam demokrasi. Dan justru itu mempersehat kehidupan demokrasi kita. Kita hari ini tidak lagi melawan kekuasaan. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Tapi kita melawan para penguasa jahanam, kawan-kawan. Kita melawan karena kita muak. Pemuda Nasional PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ada yang bilang tidak harus begitu. Yang penting, kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. Hari ini juga kita menentang pembodohan itu. Hari ini juga kita mulai melawan. Dan brengseknya rezim Jokowi telah mewajibkan seluruh moda transportasi wajib PCR. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bappenas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Tapi faktanya negara, pemerintah di bawah Jokowi Ma'ruf Amin telah mengkhianati rakyat, kawan-kawan. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Benar, kawan-kawan, kita harus gaungkan revolusi. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Ada transaksi apa di balik ini? Ini yang harus kita bongkar. Makanya kita harus lihat, bongkar kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangkit melawan Dan jangan takut. atau mati pelan-pelan. Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini, karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan bikin. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang
betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Kita sudah cukup dibodohi. Kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Kita sudah cukup ditipu-tipu oleh Jokowi, kawan-kawan. Hari ini menjadi hari perlawanan kita. Kita menolak Jokowi membodohi rakyat Indonesia lagi. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.